itu sampai tiga itu sampai selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sorogan ya kitab bahasa Inggris kita hari ini sampai di mana ya? 3.4 ya. Belum selesai ya? Belum. Nah, 3.2 nih. iya. Ini kan sebelum ya 3.4. 3.1. Oh, 3.1. 3.1. Nah, ini tapi belum selesai sampai di sini. Kita lanjutkan ya. Ini tentang apa masalahnya tentang tema evolusi ya. Evolusi. Dan teologi Islam. Dikaitkan dengan pedagogi pengajaran, ya. Bagaimana mengajarkan isu-isu yang kontroversial, ya kan? Yang seolah-olah bertentangan. Nah, ini kan Bowler's observation, ya, observasi Bowler. Bowlernya siapa? Si ilmuannya. Ilmuwan ini namanya Bowler ya? Iya. Yang atas tuh ya? Reveal itu membukakan, mengungkapkan. Ya. Mengungkapkan apa? Nah, ini kan berarti mengungkapkan a fundamental problem yang Mendasar. mendasar. Fundamental udah jadi bahasa Indonesia kan? Iya. Ini sebenarnya banyak bahasa Indonesia-nya ya. Fundamental jadi bahasa Indonesia. Jadi dia menyingkapkan, membukakan, menjelaskan problem yang mendasar, problem yang penting. With Adaman critic of evolution. Adaman apa nih? Adaman, coba Adaman. Ini ketemu yang 31 yang paragraf mana ya? Paragraf yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oh, Bowler ini ya. Bowler. Cuma Adaman apa Adaman? Jadi problem kritik terhadap evolusi. Adaman. Ada kosakata yang memang agak pelik ya, tapi tidak banyak, paling 5 ya. Itu kosakata itu karena jarang digunakan, nah, itu sehingga orang tidak begitu bersikeras ya, kosakata kukuh. Adaman. Iya. Ya, terhadap problem kritik evolusi yang bersikeras ya, yang akut mungkin. In that the slice admission of debate in evolution, ya, dalam apa admission apa? Kayak pendapat sebelumnya. Nah, ini apa? Kita satu kata ya. Slide dan admission. Saya juga sudah ingat kosakata itu, tapi kalau tidak diulang-ulang lupa. Hilang. Iya. Hatta bahasa Arab. Penerimaan yang slide apa slide? Slide itu yang miring, yang menggeser, Yang menggeser. meluncur, apa yang tergelincir, yang menyelipkan. Oh. Penerimaan yang menggelincirkan ya. Yang menyesatkan, yang membuat seseorang salah paham mungkin terkait debat dalam evolusi. Kan ada perdebatan kan? Ingat, selalu ada perdebatan ya. Jadi masalah itu tidak sederhana itu langsung sepakat ya, antara new evolusi kan. Nah, tampaknya to be understood, untuk dipahami as plus poin tambahan, poin plus ya, for anti evolutionary narrative. Nah, tambahan bagi orang yang anti terhadap narasi evolusi. When that, ketika itu, is not, bukanlah necessary the case.
Tuh, kepastian ya, Ustaz. Nah, necessary itu kepastian ya. Padahal itu bukan kasus yang apa ya, yang necessary, yang darurat, yang penting. Ya. Nah kan jadi orang yang anti, kan ada yang anti ya evolusi kan? Iya ada. Anti ya, banyak yang anti. Kaum muslimin kan mayoritas anti ya. Iya. Itu kan akan bertentangan dengan tauhid kan? Oh, Teistik. necessary itu yang perlu ya. Jadi perdebatan itu biasa ya. Oh, karena mungkin apa ya, Ustaz ya? Mereka punya dalil argumen juga, Ustaz, yang mereka Punya menolak. argumen juga, iya. Nah itu kan kadang-kadang orang-orang awam, orang-orang yang itu seperti wah, mereka juga berbeda pendapat ya kan? Iya. Misalnya tentang filsafat, ada beragam perbedaan antara Ibnu Sina, Mullah Sadran. Berarti mereka juga berbeda ya, tidak jelas, berarti mereka juga tidak pasti. Tentang definisi aja kan ada perbedaan pandangan. Ada 7 definisi ya. Kalau kamu lihat, definisi itu berbeda-beda. Nah, bagi orang-orang yang awam tuh wah, kacau nih ya. Mereka juga tidak seragam, Ambigu gitu. ambigu. Udah jangan tuh di para filsuf juga berbeda pendapat. Akhirnya memperkuat keyakinan mereka bahwa filsafat sesat kan? Iya. Nah, sekarang 32 ya, satu paragraf aja. Ya. The nature of science can be misunderstood, ya. Karakter ilmu bisa disalahpahami atau ilmu tentang alam bisa disalahpahami. Mana yang benar? Yang 3.2 ini ya, Ustaz. Ini bisa dua ini. Kalau biasanya science of nature kan, ilmu tentang alam. Iya. Tapi ini the nature of science. Kan beda kan? Ilmu pengetahuan alam ya, Iya. dapat disalahpahami. Kalau saya berbeda, menurut saya nature itu kan karakter, sifat asli. Jadi sifat karakter ilmu itu, karakter sains ya, ilmu pengetahuan bisa disalahpahami. Nah. Karakter and behavior ya. Sebab kalau ilmu alam seharusnya sains dulu. Mudop pilih nih kan. Iya. Ini kayak sifat masuk. Jadi nature of science. Ini kan nature dulu nih. Nature. Nature itu kan nature tuh karakter sifat asli ya. Nature itu kan banyak artinya, alam. Nature-nya manusia apa? Nature-nya nanti sifat aslinya. Nature itu banyak artinya. Alam bisa science of nature ya, ilmu tentang alam. Tapi apa the nature of human being misalnya? Sifat aslinya. More broadly, sangat luas ya, kan? Lebih luas. Lebih luas lagi. Kalau yang sangat itu biasa pakai S ya. Iya, lebih luas lagi. Confusion itu kebingungan, ya kan? Iya. Confusion rise muncul kan? Rise itu gini, muncul. Bangkit. Rose bangkit, Iya, bangkit. terbit ya. Hah? Raise hand, bangun, angkat tanganmu. Berarti ini mengangkat. Raise your hand kan? Matahari terbit ya. Matahari terbit, sunrise ya. Sunrise. Jadi kebingungan akan muncul ya, Iya. akan terbit. From dari not just understanding the sign of evolution. Nah, berarti ini benar. Ini sifat karakter si alam. Tidak hanya memahami Evolusi. pengetahuan evolusi, tetapi juga the nature of science, nah, kan? Iya. Karakter asli atau sifat asli dari ilmu itu, tuh juga. Jadi kesalahpahaman itu bisa muncul, bisa lahir terkait ilmunya
juga terkait karakteristik sifat-sifat asli dari ilmu itu. Since Newtonian physics, sejak fisika Newton, ya, ini fisika klasik. Kalau kamu misalnya belajar kosmologi, ilmu tentang alam, kamu kuasai kosmologi modern. Kosmologi klasik Newton, ya, terus kosmologi modern, terus kosmologi kuantum. Lalu dibandingkan dengan kosmologi Islam. Bisa, ya. Kosmologi secara sederhananya diartikan sebagai apa, Ustaz? Ilmu tentang alam. Oh, ilmu tentang alam. Kosmos itu kan alam, kosmos. Oh iya. Ada ilmu tentang manusia, ada ilmu tentang alam, kosmos. Logi kan ilmu, logos. Oh iya. Simen. Nah, sejak fisika Newton, came datang to fruition, datang buahnya, ya, berbuah di abad ke-17. Berapa? Abad ke-7. Sampai 70. 17. 17. 17. Sekarang abad ke berapa? 20. Ya kan? Iya. 20 21. Oh mas, 21 itu kan karena lebih dari Abad 20 kan? Iya, masih 20. Masih abad 20 ya? Ya, kayaknya yang menjalan 21, 25. 25 berarti 21 ya? 22 abad 20 deh. Enggak, 22, kayaknya hampir 21. Ya, abad ke-21. Menjelang. Abad ke-20. Satu abad kan 100 tahun ya? Iya. Kok gelap lagi? Itu kuasai ya. Ini kamu sebagai anak muda ya, kosmologi, sejarah. Ya, jadi kamu punya buku besar. Yang buku besar itu tahu gak? Astrasel. Ada buku besar kan? Kayak bukan kayak gini. Jadi buat peta. Oh iya. Jadi belajar itu dengan gambar. Dulu ini saat waktu masih kecil suka kayak buat main map ya. Main map. Iya. Coba semakin sekarang kayak kenapa ya ngerasanya main map itu atau yang metode kayak gitu udah beda cara mengingat pakai gitu kayak kurang ini menangkap sudah. Padahal itu cepat menangkap. Iya. Karena sebagian orang mungkin suka gambar kan, kecerdasan map yang memapping. Jadi di abad ke-17 tuh jayanya fisika Newton. Nah, apa? Benchmark apa benchmark? Menjadi apa ya? Benchmark saya ingat, tapi benchmark itu jadi apa ya? Kayak Translate mana sih? benchmark. Ini. Oh gitu caranya. Ada aplikasi. Benchmark itu jadi merek atau apa? Benchmark. Ini tolak ukur. Tolak ukur. Tapi ini kamus sederhana ya. Kamu harus punya kamus advance. Advance yang ada aplikasinya. Nantilah benchmark, tolak ukur, patokan. Ya kan? Di abad 17 dia jadi patokan. Fisika Newton tuh. Kosmologi Newton. Tapi kosmologinya dunia fisik, dunia materi. Ya. Bukan yang yang imaterial gitu. Kalau kuantum sudah gelombang. Kuantum. Kalau filsafat Islam kosmologinya materi, imajinasi dan intelektual ya. Itu metafisik masuk di mana ya? Metafisik iya beda lagi. Melampaui dia di bawah payung metafisik ya. Di bawah payung metafisik. Ya. Nah, jadi dia tolak ukur apa yang membuat sains itu baik, ya, membuat ilmu yang good, yang baik,
Chem datang to be identified with fisik. Ya, dia harus bisa diidentifikasikan dengan fisika. Sains itu resmi kalau di bawah tolak ukur fisika Newton. Nah, hebat ya. Berarti dia jadi standar. Iya. Standar Newton apa? Misalnya terukur atau apa ya? Ya. Jadi ilmu-ilmu tuh di abad ke-17 harus diukur dengan fisikanya yang Newton. Dia kriteria ini baik, ini buruk. Semua bidang ilmu ya. Sains. Oh, sains. Sains. Oh. Jadi dia jadi benchmark tolak ukur. Oke. Nah, oke. For the most part, untuk bagian yang paling dalam lagi ya, paling apa? Most ya, sangat dalam ya. Iya, paling dalam. Paling dalam, fisika involves construction. Oh, fisika sudah punya peran yang luar biasa nih di luar kapasitas dirinya. Matematika itu katanya menjadi lemah karena kebenarannya dibuktikan dengan ilmu lain. Coba kalian pikirkan, ya kan? Kan ilmu itu supaya valid, keabsahan ilmunya itu bukan oleh dirinya kan? Iya, misalnya lo pikir, iya kalau dirinya mengklaim benar, tapi oleh dirinya kan kita ragu. Misalnya Anwar, saya ini soleh, karena menurut saya soleh. Nah itu bukan standar kan, harus menurut orang lain. Nah itu kamu coba perhatikan, ilmu itu kadang-kadang mengklaim dirinya valid, dirinya baik oleh dirinya, itu tidak adil. Nah matematika itu, saya kemarin mendengarkan itu ya tentang matematika. Ada teori matematika, tapi divalidasinya ditentukannya oleh ilmu lain. Berarti apa? Ada ilmu lain yang lebih tinggi dari matematika. Jadi matematika lemah. Ya, konsekuensinya itu. Nah, cobalah konsekuensinya ya. Konsekuensinya memang baguslah dia menjadikan standar orang luar kan. Jangan dirinya sendiri. Apakah filsafat seperti itu? Apakah tafsir seperti itu? Coba kamu. Kan ilmu tafsir ya. Iya. Ilmu tafsir itu dilegitimasi. Legitimasinya dari mana? Ilmu tafsir sendiri nggak bisa. Ilmu tafsir apa yang melegitimasi? Yang legitimasi itu apa ya susah? Mengabsahkan. Legitimat menjadi sah, jadi jadi absah ya, valid ya. Oh, mungkin ada ini juga apa namanya, ilmu multidisiplin kayaknya. Multidisiplin. Berarti banyak ya ilmu-ilmu lain ya. Banyak ilmu lain. Nah, tapi cari apa saja. Kan ilmu tafsir itu kan tentang ayat Al-Quran. Iya. Nah, iya. Kalau Al-Quran valid oleh keyakinan bahwa dia adalah mukjizat, dia adalah kalam Tuhan kan. Teologi ya kan. Usuluddin yang memvalidisasikan. Nah itu sebagai renungan ya, renungan. Jadi harus di seperti itu, harus ada yang melegitimasi, mengabsahkan. Nah, jadi fisika ini involve itu terlibat ya. Constructing itu membangun, eksperimentalis secara eksperimen, falsifikasi. Oh ya. Falsifikasi. Kayak Karl Popper, ingat nggak? Nah itu. Jadi kalau ilmu itu tidak bisa difalsifikasi, tidak sah. Ya, harus bisa difalsifikasi. Dibuktikan bisa salah. Kayak digolongkan yang mana benar mana. Coba cari lagi ya. Nah, observable jadi pengamat ya. And predictable teori, dan jadi teori yang memprediksi. And each object of study are manipulable. Oh berarti yang ada able itu yang bisa atau yang dapat ya? Iya. Yang dapat ya.
Dan objek studinya kenapa manipulable? Apa artinya manipulable, Anwar? Dapat dimanipulasi. Nah, ini apa ya? Dapat dimanipulasi ya? Manipulasi. Apa kebenarannya bisa dimanipulasi ya Ustaz? Ya? Ini saya nggak paham kenapa bisa dimanipulasi ya. In other word, nah ada penjelasan lain. Dengan kata lain, itu adalah Oh, apa bisa gini ya Ustaz? Misalkan di sains air itu harus mendidih ketika suhunya mencapai 100 derajat. nah itu bisa diklasifikasi. Tetapi pada lingkungan tertentu misalnya di pegunungan yang tekanan udaranya berbeda, di bawah 100 derajat Celcius udah bisa mendidih. Betul. Diklasifikasi dengan experience ya. Kalau ada ilmu yang tidak bisa diklasifikasi, itu bukan sains ya. Jadi dia sebagai fisika Newton jadi standar ya, ukuran, monitor, jadi bos. Terus apa lagi? Nah, in other word, dengan kata lain, it is experimental science. Itu adalah ilmu eksperimental. Evolusi, sementara evolusi by contrast sebaliknya, it is historical science, ilmu sejarah. Nah, evolusi itu ilmu sejarah. Sejarah. Apakah benar ilmu sejarah evolusi? Padahal bukankah Darwin melakukan penelitiannya Iya. ke Pulau Galapagos? Ini asumsinya atau apa? Yang mau dibuktikan? Tahu ini sudah klaimnya, sudah jadi Ini belum. Ini evolusi itu. ketika fisika Newton jadi standar ya, jadi benchmark, dia tolak ukur. Nah, apa saja Newton itu kan pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar ya. Dia kosmologi tapi pengaruhnya ke sains. Salah satu penemuannya itu ya yang kayak yang Pascal itu lepas dia teori apa gitu ya gitu. Pak Newton. Pelajarilah Newtonnya apa prinsip-prinsipnya. Evolusi itu ini ya, sejarah. Masa sih? Nah, pertanyaan kita kan, Kenapa bisa? Ada argumennya mungkin. masa sih sejarah, ilmu sejarah, evolusi? Karena evolusi itu kan mengasumsikan loh. Si Darwin tidak ke masa lalu, ya kan? Iya. Enggak, masa itu aja. Nah. Tapi dia mengasumsikan ada link kan. Jadi proses yang berevolusi terus Iya, sekarang. dari dulu sampai sekarang. Yang dia teliti kan masa itu. Jadi dari satu itu dia ilmu sejarah. Asal usulnya mungkin. Asal awal mula. Dari asal mulanya kan dia mengasumsikan kan, nggak ada data-data kan. Ada nggak eksperimen misalnya ini dari monyet zaman dulu itu? Nggak ada, dia hanya sejarah aja. Itu kan asumsi. Beda dengan sains saat itu juga. Misalnya setiap besi yang dipanaskan memuai, dites. Tidak semua besi kan, artinya bisa di universalkan, digeneralkan. Setiap besi, walaupun besi itu belum saya tes. Tapi ini ada sejarahnya, evolusi itu, historical science. Nah, its object of study, objeknya, maudu studinya, maudu ilmunya, are not something that we can analyze here and now. Nah, kan? Objeknya itu tidak bisa dianalisa sekarang. Betul. Objek apa? Objek evolusi. Kenapa? Ya karena terjadi di masa lalu. Berarti sekarang tidak terjadi. Sampai sekarang. Berarti bisa sekarang. Yang sekarang bisa. Tapi masa lalu bagaimana? Oh, yang masa lalunya. Asal usul Sulit jauh. dijangkau, ya. Tidak terjangkau. Kita harus pergi ke masa lalu. Nggak bisa. Kalau yang tidak bisa dibuktikan secara sains, setelah kayak perjalanan spiritual gitu sulit ya. Nah, itu tuh. Nah, itu kan tidak bisa diklasifikasi ya. Iya, dong. Diuji kesalahannya nggak bisa, diuji kebenarannya nggak bisa. Yang saya ingat ya kayak waktu itu yang kata Nabi Muhammad di dalam riwayatnya
bentuk apa setelah beliau perjalanan Isra Mi'raj kayak sekarang. Iya. Terus dia bilang ada bentuk alam semestanya seperti bentuk lingkaran cincin gitu. Nah itu sulit dibuktikan. Tidak apa-apa ketika astronot keluar angkasa baru dilihat oh ternyata memang bentuk galaksi dan planet ini seperti itu gitu. Ya, dengan metode ini tidak bisa difalsifikasi, tapi kita kan sains banyak kan. Ada sains komunitas, paradigma Kuhn. Ini kan Karl Popper, pakai Kuhn aja. Jadi sains itu adalah kesepakatan para ilmuwan. Ada sains itu banyak definisinya. Kalau yang itu Seth, apa relevan ya untuk apa yang penemuan apa kerangka manusia tertua itu apa Kerangka. iya yang di Pulau Jawa itu ya Seth. Itu apakah itu juga bisa dipakai untuk memberikan asal usul nenek moyangnya Meganthropus paleojapanicus itu? Nah, iya, tapi dia dalam historical science. Jadi ininya tidak seperti experimental science. Itu arkeologi kan. Arkeologi. Jadi berarti kan ya experimental science, historical science kan. Terus kemudian we cannot see extinct species. Kita tidak bisa melihat spesies yang punah, nggak bisa melihat, ya kan? Proses berkelanjutan. Enggak, karena masa lalu. Kan bilang ini punah, ya. Ini bisa bertahan kan, bisa adaptasi. Mana dilihat nggak ada. Oh, konteksnya. Nah, di pikiran si Darwin aja. Kalau yang sekarang misalkan ada hewan di penangkaran yang dilindungi yang jumlahnya sudah terbatas, tapi ada juga beberapa tahun lalu ada yang sudah punah Ustaz. Yang mungkin kita sempat melihat juga. Ya. Itu apakah salah satu bukti ya Ustaz misalkan? Ya, ya sekarang bisa. Bisa juga. Bisa. Walaupun kita tidak melihat, misalnya di Amerika ada orang lain melihat kan. Iya. Ya, kalau dulu kan nggak bisa. Iya. Determine localist event of the past with absolute precision. Menentukan, aduh mati-mati ini bisa segala macam. Harus dipegang terus ya. Menentukan lokasi kejadian di masa lalu dengan perhitungan yang tepat. Nah itu tidak bisa kan? We cannot see actually. Jadi persis tepat tempatnya kita bisa menentukan, itu susah. Mutlak yang Mutlak, presisi. persis, akurat, akurasi. Oh iya. Berarti ini bukan saintis ya? Iya, historical. Tapi ini klaim dia ya. Memang historis tulis ini. Ini bukan permasalahan sains karena itu. Tapi dianggap sains. Historical science. Nah, and observe evolution dan mengawasi kan, melihat, mencermati evolusi over the span of 4, billion year. Mengawasi evolusi yang terjadi sepanjang 4,6 miliar tahun. Susah. Itu kan miliar tahun. Iya. Susah, nggak bisa. Imajinasi Darwin aja. Kalau yang pakai radioaktif itu kayak menganalisis apa bahan-bahannya, kira-kira umur bahan ini apa benda ini berapa gitu. Kayak apa? Itu apakah juga yang dipakai untuk menganalisa temuan kayak kitab gitu kan? Kitab suci apakah dari kertas dari kertasnya ukuran kertas ini umurnya berapa gitu. Nah, iya, itu kalau itu agak dekat ya dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu, kan bumi itu bisa dikatakan umurnya ya. Tapi bagaimana maksudnya status ontologi, status metode itu ya, yakin nggak? Nah, maksudnya itu kan metodenya beragam ya. As these are largely inaccessible ya. Ini larger itu apa? Luas ya. Large besar yang tidak bisa diakses kepada kita from our current vantage point terhadap
Vintage, aduh lupa lagi saya. Titik sekarang. Vintage apa? Pantage. Aku taunya vintage yang kayak kesan kuno tapi bukan pakai A. V ya, V, Pantage. Oh ya Pantag ya. Iya. In the present period, di periode sekarang. Tidak bisa diakses karena itu masa lalu kan, jutaan tahun, miliaran tahun. Oh, Itu saya. vintage itu yang menguntungkan atau keuntungan? Menguntungkan. Nah, Hubungannya apa? jadi apa yang terjadi miliaran tahun itu Oh, ternyata ini ada pengertian yang lain apa? untuk filsafat. Nah, jadi vantage point itu adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu elemen dari gambar perspektif yang dilihat dari sudut pandang makna diamati. Jauh. Vantage point Gitu. Sudut pandang. sudut pandang. Iya. Dari sudut pandang sekarang hari ini dia nggak bisa mengakses kan jutaan miliaran tahun yang lalu. In the minds of some, di pikiran beberapa, dispute evolution ini akan meletakkan evolusi on very tentative foundation. Dia meletakkan evolusi sebagai fondasi yang tentatif, sementara, tidak pasti. Kan ada tentatif, misalnya pembicaranya tentatif ya, belum tentu datang ya kan? Belum konfirmasi, tentatif itu menunda. Kalau biasa di jadwal biasanya dibilang tentatif berarti masih nunggu kabar lagi. Belum pasti kan, bisa datang bisa tidak. Nah ini membuat sebagian orang berpendapat evolusi itu tentatif, jadi menunggu gitu, pondasinya menunggu, berarti belum kokoh. Ditunggu kepastiannya. Hah? Kepastiannya. Kayak kipas angin. Kepastian. Kepastiannya. Hah? Iya, karena dia historical science, sains sejarah. Ya. Which is why, dimana mengapa it sometimes claim, kadang-kadang diklaim bahwa evolusi just a theory, hanya teori. Saya kira cukup ya. Ya. Dia di teori. Nah ini kan, ya karena tentatif. Kenapa tentatif tidak bisa diakses? Imajinasi Darwin. Darwin kan mengatakan jutaan yang tahu asal usulnya. Seluruh makhluk termasuk manusia kan? Kayak apa dibuat kayak cerita dongeng gitu. Narasi, betul. Kata narasi kan ada. Oh iya. Big Bang juga narasi. Big Bang sudah dibuktikan secara Big Bang belum. belum. Teori ledakan gitu. Teori ledak itu kan narasi. Tapi dibilang teori. Harusnya kalau teori itu berarti sudah dibuktikan. Ya itu tasamuh, toleransi aja. Kenapa Big Bang diterima? Karena penjelasannya, nah logika narasinya itu menarik, ya. Jadi ilmu sains itu, ilmu fisika itu ternyata tidak benar-benar sains dalam arti eksperimen ternyata ya. Pondasinya bahkan Big Bang kan pondasi. Dari Big Bang itu muncul kan, ledakan terjadi katanya. Itu Big Bang itu dalam rangka menolak kausalitas kan. Sains nggak percaya Tuhan tiba-tiba menciptakan Adam. Walaupun menurut saya Big Bang dengan teori penciptaan manusia bisa dikolaborasikan. Fisika oke lah Big Bang ya, tapi kan makhluk itu tidak hanya materi. Jadi menurut saya Big Bang bisa dikolaborasikan, bisa didiskusikan dengan Islam. Dia tidak harus kontra. Sebagaimana evolusi juga ya tadi. Juga teori apa? Genetik, teori kemarin itu yang Anwar bilang teori apa? Cloning. Ya. Kan orang-orang suka, orang-orang awam itu selalu melihat hitam putih ya. Iya. Yang mungkin yang apa dari sudut pandang moral kemanusiaannya kayak apa dalam ini ingin menciptakan satu alternatif misalnya dalam dunia medis, gimana apa
sistem cloning ini bisa membantu manusia seperti apa, manusia misalnya kecelakaan dan dia membutuhkan apa kayak kulit ganti kulit baru, dan dia bisa manfaatkan kulit hewan yang lain misalnya sapi atau yang DNA-nya apa kulitnya mirip-mirip gitu, atau mungkin yang ada apa jantungnya rusak bisa digantikan jantung hewan yang gitu. Wah, Kan ada yang berhasil kan, mengkloning domba kan. Itu nggak bermasalah. Apa tapi ini apa belum apa ya, belum cocok untuk manusia, cuma bertahan beberapa waktu habis itu Nah itu tidak tuh, benar. kalau buatan manusia selalu ada resikonya kan. Bagus di awal tapi 10 tahun kemudian Itu kan salah satu-satunya ini ya, nah, solusinya. iya. Demikian lah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.